إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk kita senantiasa membekali diri kita dengan takwa kepada Allah, dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangan-larangannya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dan balasan surga di hari kiamat, serta menjaga diri kita dari segala macam bentuk azabnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara cita-cita terbesar seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini, mereka kepingin bahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Semua kepingin bahagia. Bahkan kita berupaya dan melakukan berbagai macam cara untuk bisa sampai kepada kebahagiaan yang kita inginkan. Namun ketahuilah masyarakat muslimin, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara seorang hamba itu bisa bahagia, maka beliau menyebutkan 3 hal yang apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan yang namanya hakikatus sa'adah, hakikat dari kebahagiaan itu. Yang pertama beliau mengatakan, orang yang bahagia itu idza utiya syakr, kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dengan nikmat yang dia dapatkan. Kita kalau mau nikmat itu banyak. Ada nikmat sehat, ada nikmat harta, usia yang panjang dan berkah, nikmat bisa beribadah, nikmat punya tempat tinggal yang nyaman, punya teman yang saleh yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Banyak nikmat. Tapi banyak di antara kita sering hanya mengambil satu bagian dari nikmat itu. Kita kalau mau nikmat, kebanyakan mindset kita itu berpikir hanya dalam masalah uang. Jadi kalau dapat uang baru dapat nikmat. Kalau belum dapat uang, kita belum dapat nikmat. Itulah yang kemudian menjadikan kita jarang bersyukur kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Bayangkan Anda punya uang banyak tapi Anda sakit. Gimana rasanya? Anda divonis oleh dokter Anda gagal ginjal. Apa yang Anda lakukan? Anda punya harta, Anda akan pergi ke rumah sakit. Bagaimana caranya supaya bisa sembuh meskipun harus mengeluarkan seluruh. Ada orang punya banyak harta tapi dia tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan harta. Sholat keteteran, baca Quran tidak pernah, pergi pengajian untuk mengobati kebodohan ilmu agama nggak pernah. Uang banyak, kendaraan masya Allah, tapi nggak bisa dimanfaatkan untuk beribadah. Memenuhi panggilan Allah untuk menuju Baitullah, pada uang itu. Makanya kata para ulama, kita kalau berbicara nikmat itu, nikmat yang hakiki adalah sesuatu
dari kenikmatan dunia. Ketika hal itu tidak bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, justru semakin kita jauh dari Allah. Punya harta tidak bisa dekat, punya kendaraan bagus nggak bisa dimanfaatkan untuk jihad, punya kesehatan tidak bisa dimanfaatkan untuk bekerja, tidak bisa dimanfaatkan untuk pergi ke masjid, tidak bisa dimanfaatkan untuk sholat malam, tidak bisa dimanfaatkan untuk bersilaturahim kepada keluarga, tidak bisa dimanfaatkan untuk berbakti kepada orang yang dekat. Maka ketahui itu sebagai salah satu sumber kebinasaan manusia. Kenapa demikian? Karena semua itu telah akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Oleh karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat, Nabi mengatakan la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya tentang beberapa hal. Salah satu ingat ini, al-mal, tentang nikmat harta. Min aina kasabah wa fima anfaq. Dari mana kau mendapatkan harta itu? Dan untuk apa? Allah kasih kita berbagai macam kebaikan, nikmat. Untuk apa kita harus? Kalau kita tidak bisa menjadikan itu dekat dengan Allah Ta'ala, hati-hati. Betapa banyak di dalam Al-Quran Allah memisahkan orang-orang yang diberikan kenikmatan tapi mereka bermuara di dalam neraka. Belajar dari Quran. Atau mungkin kita tidak pernah membaca kuliah. Allah datangkan kisah Qarun dengan harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, tapi ternyata dia tidak bisa memaksimalkan kekayaan itu untuk dekat dengan Allah. Padahal ketika dia miskin, tidak pernah putus berdoa kepada Allah, tidak pernah putus beribadah kepada Allah, tidak pernah kemudian tidak dia menangis di hadapan Allah ketika dia miskin. Tapi ketika dia kaya, pada kekayaan cuma sedikit kekayaan yang Allah kasih, menjadikan dia lupa dari apa yang dia lakukan. Kita mau seperti itu. Bukankah dengan Allah mendatangkan Qur'an dalam Al-Quran supaya kita belajar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran? Ataukah kita tidak pernah mentadabburi Al-Quran sehingga kita pun tidak pernah mengambil pelajaran dari kisah? Oleh karena itu, ini bahagia. Apa yang kita miliki syukur, karena apa yang kita miliki sudah banyak. Ada orang-orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Ada orang-orang di luar sana yang dia tidak punya apa yang kita punya. Masya Allah, kita diberikan kesempatan bisa mendapatkan, bisa beli apa yang kita inginkan. Tidakkah kemudian kita memaksa lisan ini untuk mengatakan Alhamdulillah? Tidakkah kita memaksakan diri kita kaki ini untuk menuju rumah Allah untuk bersyukur? Demikianlah Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, aku kasih kepada banyak nikmat. Banyak yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Salah satunya Allah berikan telaga di hari kiamat. Maka apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Fasalli li rabbika wanhar. Maka sebagai wujud kau bersyukur atas nikmat itu, salatlah, ibadah sama Allah. Kau gunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Bahkan para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang ayat itu, seolah-olah Allah ingin katakan di antara wujud bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari segudang kenikmatan ini, menjaga ibadah salat. Coba lihat kita. Dulu sebelum Allah buka pintu kebaikan, Masya Allah, sok awal mulai naik, berkurang dan sok awal naik, bukan naik, turun, sok kedua, sok ketiga, masuk,
ke Madinah? Bukankah sering diceritakan oleh Mutabir bagaimana kekayaan Utsman? Dia punya sumur, dia punya ini yang sampai hari ini masih bisa dimanfaatkan. Apakah kemudian mereka hanya bersantai kemudian para dagu seperti ini di rumah? Kita sudah kerja yang luar biasa, meninggalkan ibadah, gak kaya-kaya. Waktu habis, gak sudi-sudi, ibadah ditinggalkan. Di mana kemudian Allah memberikan kepada kita sifat syukur, sementara kita tidak pernah belajar untuk bersyukur kepada Allah. Ibadah ditinggalkan, ketaatan dijauhi, maka jadilah hal itu sebagai musibah. Oleh karenanya masyarakat muslim, belajar untuk kita bersyukur, karena ini merupakan pilihan kebahagiaan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian pilar yang kedua dari pilar kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, idza tuliya shabar. Kalau kita diuji, maka bersabar. Kita itu keseringan kalau diuji sama Allah Ta'ala seolah-olah ujian kita itu yang paling berat. Seolah-olah ujian kita itu adalah ujian yang paling dahsyat. Kalau kita lupa, ada orang-orang di luar sana yang ujian lebih berat. Baru sudah sakit gigi, yang mungkin kalau pergi ke dokter lalu dokter bilang cabut, insya Allah selesai. Terus gimana dengan orang yang pergi cuci darah 2 kali 1 kali selama 10 tahun, 15 tahun? Pernah dengar cerita seperti itu? Tidakkah kemudian kita bertanya kepada mereka, gimana perasaan mereka? Baru kemudian kita hanya dipotong gaji, itu pun karena kesalahan kita, mungkin telat segala macam. Pernah kita bertanya bagi mereka yang di PHK sudah 1 tahun 2 tahun ini tidak dapat bekerja? Pernah nggak sih bertanya? Kebanyakan kita itu flating, seolah-olah kita yang paling tersiksa. Saya kasih satu fakta tentang perang Khandaq yang mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah mendengar bagaimana perang Khandaq. Ketika Nabi SAW dan para sahabat menggali parit untuk mengelilingi kota Madinah sejauh 8 kilo. Dan kala itu saat itu musim dingin, makanan sedikit, pakaian yang hangat pun sedikit. Ketika Nabi SAW sedang menggali parit bersama-sama, satu fenomena yang membuat Nabi menangis. Tatkala mendapati ada beberapa sahabat diam-diam dia mengambil batu, dia meletakkan di bawah perutnya, diikat dengan tali, dia sembunyikan di bawah jubah. Tahu kenapa? Tapi mereka tidak pernah ngomong soal Nabi SAW. Tidak pernah.
misalnya duniawi mereka untuk mereka memperjuangkan. Kita pernah seperti itu. Disuruh sedekah 100.000 saja masih. Janganlah kita beranggapan seolah-olah diri kita ini paling susah. Sudah gitu banyak mengeluh. Kenapa harus mengeluh? Mengeluh di media sosial, menceritakan apa yang kita rasakan. Tidakkah kemudian kita menahan jari-jari ini? Tidakkah kemudian kita mendatangi tempat wudu? Kita berwudu, kita gelar sejadah, kita sholat 2 rakaat, kita angkat tangan kita kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah? Allah yang memberikan ujian itu kepada kita. Maka yang bisa menangani Allah, bukan manusia. Anda bercerita kepada manusia sementara dia punya ujian juga. Di mana akal kita? Dia punya ujian. Kita ceritakan ujian kita kepada dia, maka pusing. Belajar untuk bersabar. Sabar itu adalah perkara yang luar biasa. Maka jangan mengeluh. Oleh karena itu kalau kepingin kita bahagia, punya 2 sifat. Dapat iman bersyukur. Jangan lihat kepada orang yang lain. Sudah gitu. Supaya kita tidak hasad kepada mereka. Dan yang kedua bersabar. Dan yakin ada orang di luar sana yang ujiannya lebih berat daripada kita. Sehingga yang demikian bisa menjadikan kita lebih legowo, lebih berlapang dada, dan lebih enak menjalani kehidupan ini. Semoga khutbah yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kalau diberi nikmat bersyukur, bila diberikan ujian bersabar, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qayyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi